Saya ulang. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai lebih dari kemampuan. Misal, kemampuan saudara itu 100. Mungkin nggak Tuhan kasih 101? Kenapa? Iya, akibatnya apa? Oke, nggak 101 deh, 100,5. Jatuh. 101 gram, jatuh nggak? Jadi optimal itu 100. Kalau dikasih lebih dari 100, jatuh. Nah, suatu ketika Tuhan izinkan masalah, dia jatuh. Pada saat dia jatuh, kesannya berapa? Lebih dari 100. Nggak tahunya cuma 70. Dia jatuh. Nah, persoalannya apa? Persoalannya, karena kondisinya dia nih lemah. Biasanya dia bisa angkat 100, tapi karena menstruasi, karena mencret kaki cirit, karena lagi pilek, jangankan 160 saja, ngeplek. Saya bisa ngerti? Nah, iblis dia pakai itu buat membuat kondisi kita tuh ngeplek. Dia nggak bisa rebut ininya. Nah, kurang ajarnya si ontohon orwedol bangkawarah merkedeweng merketenteng ngukunyunyun si ontohon itu. Dia tidak pakai serangan secara frontal. Dia menunggangi masalah yang Tuhan izinkan. Ngerti nggak? Ini gue udah lagi kaki cirit. Tuhan izinkan. Gini. Saudara, kita sebagai orang tua, kita didik anak kita sekolah macam-macam sampai les ini, les Inggris, les ini, kadang-kadang kasihan. Tujuannya satu, supaya makin hebat. Tetapi tujuan yang kita berikan pada anak kita yang supaya hebat, ditunggangi iblis. Lalu ngomong, tuh lihat, bapak lu cuma mikirin lu sekolah begini segala macam, anak-anak lain bisa lari-lari, main layangan segala macam. Lalu saudara, ketika anak itu iya, dia akan kecewanya sama siapa? Diri sendiri atau bapaknya? Itu dia. Nah, ini yang iblis bikin. Maka dari itu saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Ayat yang tadi 58, berdiri teguh, jangan goyah. Sebab iblis memang sudah kalah, tapi dia belum dieksekusi mati. Jelas? Iblisnya masih hidup dan dia masih bergerak dengan segala apapun yang bisa lakukan untuk menjatuhkan manusia. Pada waktu Adam dijatuhkan sama iblis, tidak nampak iblis seperti raksasa, seperti setan, benar setan enggak. Tapi dia keluar seperti apa? Dia baik-baik, tidak nyerang. Tidak ada ayat yang berkata maka iblis si ular itu menjejalkan mulut. Menjejalkan buah ke mulut Hawa. Enggak. Cuma ngebohongin. Cuma nipu. Nangkap Yesus sekalian. Dia dengan masalah ini, masalah itu dibikin stres, dibikin kesel, dibikin kecewa. Kecewanya bukan sama orang Islam, bukan sama orang Buddha, dibikin kecewa sama pendeta, dibikin kecewa sama orang Kristen sendiri, sama suami sendiri, sampai membuat dia tuh stres. Nah, akibat stres ini yang nggak bisa dipakai, kena loh. Bisa mengerti maksud saya? Oleh karena itu, saudara perhatikan baik-baik. Iblis tidak bisa bikin kita jatuh. Semua bilang amin dulu. Kenapa? Karena kita tuh ada ini. Oke? Iblis hanya bisa menggoyahkan kita. Dibikin goyang. Nah, dia cara ngegoyanginnya bukan dia sendiri. Kalau mau lu tahu iblis yang bikin goyang lu, pasti dia akan lawan apa enggak? Tipu. Tetapi justru sebaliknya, yang bikin goyang tuh Yesus. Tuhan yang bikin goyang. Lalu dia berkata, Tuhan kenapa saya dibikin goyang? Maksudnya supaya lu tambah kuat. Tapi apa yang Yesus goyangkan supaya tambah kuat? Ditunggangi iblis. Sehingga dia jatuh. Ketika dia jatuh, dia marahnya sama siapa? Itu dia. Perhatikan baik-baik ya. Ibrani pasal 12. Ibrani 12 ayat 26, demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Suara siapa? Suara Tuhan. Kalau gua nanya tuh bukan berarti sama lu gua nanya. Melisbeth dan lain-lain, tolong dijawab. Ulang lagi. Waktu itu suara
Di sini ayat itu keluar, waktu itu berarti dulu atau nanti? Kiri apa kanan? Bingung. Saudara, waktu itu ketika saya lagi main layangan, berarti nanti atau dulu? Nah gitu jawabnya, mantap. Ngerti terus sekalian ya? Waktu itu dulu. Dulu teh kapan? Nah, saya mundur ke sini. Saya mundur ratusan tahun lalu. Hagai pasal 2. Hagai 2 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Yahweh semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Baik, sebentar, tenang. Sekarang lihat ke depan sekali lagi. Ibrani. Waktu itu berarti dulu. Nah dulu tuh kapan? Yaitu pada saat zaman Hagai di sini. Nah saudara sekalian, di sini terjadi sebuah peristiwa. Apa peristiwanya? Dari ayat yang pertama, dari judulnya dulu. Hagai 2 ayat 1 sampai selanjutnya demikian firman Tuhan. Judulnya, kemegahan bait suci yang baru. Nah stop dulu, saya jelasin dulu. Saudara, bait suci yang pertama dibuat oleh siapa? Siapa? Salomo. Baik. Setelah dibangun oleh Salomo, menurut saudara, dengan melihat Salomo tuh kaya, miskin dan segala macam lah, saudara tahu lah. Kira-kira bait suci megah atau tidak? Megah karena Salomo kaya. Oke? Nah, saudara sekalian, bait suci yang pertama dibangun oleh Salomo, walaupun ide blueprintnya dari Daud. Nah, setelah dibangun dihancurkan sama Babel. Akibat dihancurkan, maka orang-orang Israel ditawan di Babel. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Ezra, Nehemia, Zerubabel semua ditawan. Berapa lama? 70 tahun. Setelah 70 tahun, mereka balik lagi membangun bait suci lagi. Kira-kira bait suci yang dibangun lebih bagus apa lebih jelek dari yang Salomo? Bagus. Apa? Yakin nih? Yakin. Karena ini dibangun Salomo, sedangkan mereka jadi narapidana. Setelah pulang jadi narapidana, keluar dari Nusa Kambangan, bangun istana, bangun bait suci, pasti jelek. Nah, tetapi keluar membuat begini. Ayo, Jen, ayat 1. Ayat 1. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, ayatnya, ya. datanglah firman Yahweh dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu? Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Gua mau nanya, kamu masih melihat ini kemegahan yang dulu tuh zaman Salomo masih ada? Jawabnya apa? Nggak ada. Terus? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaan sekarang? Terus? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Iya, terus? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Yahweh. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Yahweh. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Iya. Demikianlah firman Yahweh semesta alam. Terus? Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, iya. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Yahweh semesta alam. Iya. Sedikit waktu lagi. Stop. Sedikit waktu lagi, lihat saya, ke kiri atau kanan? Ulang lagi, sekali lagi. Kalau di stop dulu. Di sini, waktu itu berarti kiri apa kanan? Kiri. Nah. Sini, sebentar ya. Ini bait sucinya. Oke. Sekarang dibilang begini. Sedikit waktu lagi. Berarti ke kanan atau ke kiri? Good. Perhatikan baik-baik ya, ini penting. Tuhan berkata gini, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Aku akan goncangkan langit dan bumi, semuanya berserta istri aku goncangkan.
Supaya apa? Barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Amin. Saya bisa ngerti? Ingat kan? Tujuannya gitu, baik atau jelek? Baik. Tapi dengar, kegoncangan yang Tuhan izinkan itu karena dia tinggal bareng-bareng, imbasnya kena. Nah, ketika imbasnya kena, ditunggangi iblis. Nangkap sekali. Padahal tujuannya buat ini, supaya ulang lagi. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Rumah ini tuh apa? Bait suci. Yang pertama, kedua. Yang kedua, bagus apa jelek? Jelek. Semua kekayaan nanti akan masuk sini terus. Maka Tuhan akan memenuhi rumah ini, bait suci ini, dengan kemegahan. Firman Yahweh semesta alam. Terus, kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Yahweh semesta alam. Adapun rumah ini yang jelek itu, yang nantinya akan menjadi megah itu, kemegahannya yang kemudian lebih megah, akan melebihi kemegahannya yang semula. Sudah dapat ya? Gimana? Gue nggak nanya lu. Ada? Nih, perhatikan ya. Bait suci yang kedua nanti akan jauh lebih megah. Saudara tahu? Yang membangun bait suci sampai megah ini apa? Bangsa-bangsa kafir. Herodes bukan orang Israel. Karena firman Tuhan berkata tadi, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Baca. Sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa-bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Yahweh. Terus. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Yahweh semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian, nanti kemegahannya akan melebihi kemegahannya yang semula. Jauh lebih hebat, lebih megah daripada waktu dibangun oleh Saul. Dan itu terbukti. Dan memang terbukti bukan orang Israel yang bangun, orang yang namanya Herodes. Anda bisa tahu bait suci itu yang belah sana tingginya 54 meter jauh. Wow, 54 meter, tidak ada yang namanya forklift, belum ada yang namanya helikopter. Sama dengan hotel 14 tingkat sebelum Masehi. Kenapa bisa begitu? Bertahun-tahun itu. Sampai saya pernah katakan, satu batu, satu gelondong beratnya 600 ton. Satu gelondong tanpa potongan. Semuanya tergenapi. Sehingga akhirnya bait suci yang kedua ini, saudara, jadi megah. Sampai sini jelas? Mengerti ini? Benar ya? Oke, duduk dulu. Dah. Duduk aja dulu. Sekarang balik lagi ke Ibrani. Dengar ya. Ibrani 12. Lihat saya. Ayat 26. Waktu itu. Kapan? Dulu. Zamannya si Hagai. Oke, Hagai. Terus. Waktu zaman Hagai, suaranya menggoncangkan bumi. Ya. Tetapi sekarang. Stop. Sekarang tuh kapan?